Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi. Senang bertemu dengan Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Nur Satya Maliani, selaku ahli gizi yang sedang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sri, Mbak. Saya Ibu Alfi, Mbak. Saya yang tempatnya di sini, belum saya tempat di sini. Saya keluar. Boleh Mbak, tidak apa-apa. Bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Sebenarnya saya pusing, Mbak. Silahkan Ibu ceritakan keluhan Ibu ya. Saya di sini bertugas untuk membantu Ibu mencari solusi dari masalah yang Ibu alami. Jadi kita di sini sistemnya diskusi ya Bu. Apa yang saya sampaikan boleh Ibu tolak atau Ibu terima. Dan saya harap apa yang Ibu ceritakan itu bisa Ibu ceritakan dengan jujur supaya solusi yang saya berikan nanti itu bisa tepat sasaran. Kemudian apapun masalah Ibu yang Ibu ceritakan kepada saya hari ini akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Jadi bisa dimulai mungkin Bu? Maaf memotong, Mbak. Adik saya ini akhir-akhir ini kelihatan pucat dan lesu. Saya khawatir sama dia karena dia di rumah tinggal bersama anak-anaknya. Suaminya lagi kerja di luar kota. Jadi begini, beberapa hari itu saya sering pusing, kepala saya sakit, terus penglihatan itu terganggu sama saya kayak orang bingung gitu Mbak. Karena saya takut, jadi saya ke dokter puskesmas itu. Terus kata dokternya, saya tekanan darah itu tinggi, jadi saya dirujuk ke poligizi ini. Ya, Mbak. Kemarin saya datang ke rumahnya, saya lihat dia tampak lesu dan pucat. Saya khawatir, makanya saya bawa dia ke puskesmas ini. Baik ya Ibu, terima kasih sudah mau menceritakan masalah Ibu. Kalau begitu, apa pada saat ini Ibu sedang terburu-buru atau mungkin ada kegiatan lain setelah ini? Kebetulan tidak sih Mbak, saya ibu rumah tangga jadi saya ada di rumah saja. Ya, Mbak, saya juga sudah meminta mama saya untuk menjaga anak-anaknya, jadi kita punya waktu banyak untuk hari ini. Baik, kalau begitu kita mulai sesi konseling gizinya sekitar kurang lebih 30 menit. Ibu bersedia? Ini saya di sini. Baik, boleh saya lihat dulu rujukan dokter dan catatan rekam medik Ibu? Mbak bisa. Terima kasih. Saya lihat dulu ya Bu. Jadi berdasarkan yang saya lihat di sini, memang tekanan darah Ibu itu tinggi di 170 per 100 mm kasa. Seharusnya normalnya itu dia ada di 110 per 80. Jadi memang Ibu mengalami hipertensi ya. Kemudian gejala-gejalanya itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, penglihatan tiba-tiba kabur, kepala pusing, dan sebagainya. Kemudian hipertensi ini tuh tidak bisa disembuhkan Ibu, tapi kita bisa mencoba untuk menjaga tekanan darah Ibu itu tetap normal. Nah, hipertensi ini bisa menyebabkan berbagai penyakit fatal seperti stroke atau bahkan serangan jantung kalau tidak ditangani dengan benar. Mbak, saya takut. Gimana nih? Tentu saja saya khawatir, Mbak. Bapak dan ibu saya juga punya riwayat penyakit seperti ini. Apakah penyakit hipertensi ini turunan? Memang betul hipertensi ini bisa diturunkan secara genetik, tapi tidak apa-apa. Putusan Ibu untuk datang ke puskesmas memeriksakan diri pada hari itu sudah sangat benar. Nanti kita bisa atur pola makan Ibu dengan konsumsi makanan yang lebih rendah garam, rutin olahraga, aktivitas fisik, dan dibarengi dengan obat yang diberikan dokter bisa membantu mengontrol tekanan darah Ibu. Alhamdulillah, begitu Mbak. Saya sudah takut sekali soalnya. Tenang saja Bu, itu bisa kita atasi. Selanjutnya, saya boleh tahu usia Ibu saat ini berapa tahun? 40 tahun ya. Apa sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi seperti konseling yang sedang kita lakukan saat ini? Ini sih Mbak, ini yang pertama. Baik, mohon maaf selanjutnya Ibu, ini pertanyaan agak sensitif ya, tapi Ibu lulusan apa? Oh, saya lulusan SMA Mbak. Biasanya Ibu ada lakukan aktivitas fisik seperti menyapu, pekerjaan rumah tangga lainnya, atau berolahraga? Setiap hari tuh saya suka nyapu, suka ngepel Mbak. Tapi kalau untuk olahraga tuh saya jarang, mungkin tidak pernah karena saya malas. Sri ini memang
pagi setiap minggu, tapi bagus sekali rasanya. Ibu Sri sebaiknya mulai membiasakan diri untuk berolahraga ya Bu. Mungkin bisa mencoba jalan pagi sekali seminggu, atau mungkin frekuensinya bisa ditingkatkan 3 kali seminggu. Atau kalau ibu mau hal-hal baru, mungkin bisa coba yoga. Itu olahraga yang tergolong ringan dan cocok untuk orang yang sudah lama tidak berolahraga, supaya ibu tetap sehat. Oh iya, baik Mbak. Benar, misalnya kamu kalau mau olahraga kamu bisa ngajak saya kok, saya bisa teman kamu untuk olahraga di taman. Selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah gizi ibu, saya mohon izin ya Bu untuk melakukan pengukuran terhadap berat badan dan tinggi badan dan menentukan status gizi untuk melengkapi data antropometri ibu. Baik Mbak, saya siap kok. Silakan berdiri di sini ya Ibu. Mohon dilepas kacamata, sepatu, dan jam tangannya supaya penimbangannya akurat. Iya Mbak. Tunggu saja ya Ibu, lihat ke saya. Oke. Selanjutnya kita mengukur tinggi badan ya Ibu. Silakan kaki yang di bawahnya. Kakinya bersandar ya Ibu di dinding. Kakinya bukan 60 derajat. Oke, sudah benar. Saya ukur ya tingginya Ibu. Silakan dipakai kembali sepatunya Ibu. Baik Mbak, terima kasih. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, berat badan ibu itu di angka 65 kg dan tinggi badan itu 170 cm. Jadi berdasarkan perhitungan indeks massa tubuh atau disebut IMT, status gizi ibu itu dalam status normal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Bu? Adik saya ini takut sekali dengan mbak, makanya dia merasa lega. Oh begitu. Kemudian tadi saya cek lagi ya rekam medisnya. Kemudian dari hasil laboratorium di sini menunjukkan bahwa hemoglobin ibu itu ada di angka 12. Artinya masih normal, ibu tidak mengalami anemia sama sekali. Kemudian gula darah puasanya di angka 90, asam uratnya di angka 4, dan itu masih kategori normal. Tetapi untuk kreatinin dan urea itu tinggi ya Bu. Jadi kreatininnya itu di angka 2 mg. Normalnya dia di bawah 1,5 mg. Kemudian ureum 60 mg, sementara normalnya dia di angka 10 sampai 50 mg. Jadi jika dilihat dari tekanan darah, ibu seperti tadi mengalami hipertensi. Apa ibu mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan? Tidak sih Mbak, bisa. Maaf, mbak, apa artinya kreatinin dan urea yang tinggi itu? Apakah itu berbahaya? Baik, jadi saya jelaskan sedikit ya. Kreatinin dan urea yang tinggi itu mengindikasikan fungsi ginjal yang kurang optimal. Memang ada hubungannya dengan hipertensi, karena hipertensi yang tidak terkontrol bisa mempengaruhi fungsi ginjal, begitu juga sebaliknya Bu. Jadi boleh selanjutnya saya lihat tangan dan kaki ibu, apakah ada yang dimaksud tidak? Enggak sih. Agak misalnya Bu, saya lihat. Oke, boleh dibalik ke belakang Bu. Oke, boleh dilihat kakinya? Boleh Pak. Ini Pak, saya mau seperti itu. Oke, saya lihat ya Bu. Dari apa yang saya lihat, tidak ada edema sama sekali di dalam tubuh ibu. Apa ada keluhan lain selain pusing, penglihatan buram, dan merasa linglung? Tidak ada sih Mbak. Apa ibu memiliki riwayat penyakit terdahulu seperti diabetes misalnya atau sejenis itu? Tidak sih Mbak, cuman saya tuh suka pusing, sakit kepala, sama kadang-kadang tuh cuma batuk pilek saja. Tapi kan deh, kamu juga pernah bilang kalau ibu kamu sering berdebar-debar gitu. Itu kan perlu dibilang juga kan mbak. Iya sih Mbak. Saya tuh jantungnya suka berdebar-debar gitu, apalagi kalau lagi stres. Apa belakangan ini ibu ada konsumsi obat-obatan dalam 1 bulan terakhir? Tidak sih Mbak, cuma yang diberikan dokter tadi saja. Baik ibu, sebelumnya mohon maaf, apa ibu sedang ada banyak pikiran atau mungkin sedang kelelahan akhir-akhir ini? Hari ini sih saya lumayan Mbak.
Dia memang sudah banyak pikiran Mbak, mungkin karena masa rumah tangganya. Kalau bisa Bu, sebaiknya Ibu tidak boleh terlalu banyak pikiran ya. Itu bisa memperparah kondisi hipertensi Ibu. Untuk selanjutnya kita lakukan recall ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah dengar atau sudah tahu apa itu recall? Maaf Mbak, saya baru dengar nih. Recall itu apa ya? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Recall itu adalah pencatatan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam waktu 24 jam terakhir. Jadi di metode ini, Ibu diminta untuk mengingat apa saja makanan dan minuman yang Ibu sudah makan dari pagi kemarin sampai pagi hari ini. Ibu sudah mengerti? Iya, saya sudah ngerti Mbak. Tapi saya mau tanya lagi, tujuan recall ini sebenarnya apa Mbak? Oh iya, jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah makanan yang Ibu konsumsi selama ini sudah mencukupi kebutuhan gizi Ibu atau belum, dan juga apa ada jenis makanan atau metode pengolahan makanan yang mempengaruhi penyakit hipertensi Ibu. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu siap saya recall ya. Relax saja, tidak perlu tegang, dan jelaskan semua yang Ibu ingat ya Bu. Oh iya Mbak, silakan. Saya mulai merecall mundur 24 jam, jadi dari sarapan kemarin sampai sarapan hari ini. Untuk sarapan kemarin, Ibu makan jam berapa dan makan apa saja Ibu? Sini saya sih Mbak, saya sarapan jam 7 pagi. Itu saya makan mie instan, nasi, sama telur Mbak. Bukannya kemarin saya makan kamu bubur ayam, kok masih makan mie instan sih? Oh iya Mbak, itu saya makan di jam makan siang sih. Kira-kira seberapa banyak Ibu makan mie, nasi, dan telurnya? Apa satu piring full atau dibagi-bagi dengan keluarganya? Dan sih Mbak, saya makan mie instan itu 2 bungkus, tapi tidak full sendiri gitu, saya bagi dengan keluarga. Ya kira-kira nasinya itu 1 centong, terus juga mie-nya itu 1/4 dari 2 bungkus tadi, sama telurnya Mbak 1/4 juga. Untuk telurnya Ibu masak seperti apa? Digoreng kah, didadar, atau direbus? Biasanya saya digoreng kayak dadar Mbak. Oh iya. Ada tambahan garam di dalam telur yang Ibu masak? Tidak sih Mbak, cuma penyedap saja. Mie instan itu sudah banyak mengandung garam deh. Kamu sudah minum pusing, tapi masih sering makan nasi. Benar ya Ibu, jadi makanan asin itu bisa sangat mempengaruhi tekanan darah. Kemudian setelah sarapan ada lagi yang Ibu makan selain mie, nasi, dan telur? 3 kali sih Mbak, cuman ini air putih saja. Untuk selanjutnya apa ada makanan selingan atau semacam snack yang Ibu makan setelah sarapan? Saya makannya tuh Mbak jam 1 siang. Saya makan nasi, saya makan sayur bening, sayur panggang, tahu tempe, sama bubur yang dimakan sama kakak saya Pak. Kalau untuk kira-kira nasinya seberapa banyak Bu? Kalau untuk nasinya tuh saya makan 1 centong ya 1,5 centong lah. Terus sayur beningnya itu 2 centong. Terus ikan panggangnya itu 1/4 bagian, 1/5 lah bagian bawah. Sama tahunya, tahu tempe itu masing-masing 1. Untuk minumnya tetap air putih sih. Oke. Selanjutnya setelah makan siang ada makanan ringan lagi seperti mendoan tadi. Di jam 3 sore Mbak, saya 4 lah. Saya makan buah pisang 3 biji sama minumnya tetap air putih. Untuk makan malam ini makan apa saja dan jam berapa? Makan malam tuh kira-kira jam 7 malam Mbak. Terus saya makan nasi, sama seperti makan siang sih Mbak, nasi, sayur bening, ikan panggang, sama tempe. Untuk nasi dan lain-lain itu perkiraan porsinya sama ya banyaknya? Beda Mbak. Oh beda. Iya. Jadi kalau untuk makan malam itu nasinya itu saya sekitar 2 centong nasi, sayurnya itu 1 centong lah, 1 centong, terus ikannya itu 1/4 bagian bawah, sama tahunya itu 1, tempenya 2 Mbak. Minumnya tetap air putih. Ada lagi yang Ibu makan selain itu? 3 kali sih Mbak. Iya di jam 10 saya makan mendoan lagi 3 sama minumnya tetap air putih. Baik Ibu, cukup jelas ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, tadi pagi Ibu ada makan apa saja dan di jam berapa? Tadi pagi sebelum kesini Mbak, kan sekitar jam 7 lah. Saya makan buah pisang 3 buah lagi.
sama minum teh hangat mbak. Oke. Pisangnya pisang apa, Bu? Pisang Ambon. Untuk teh, Ibu minum pakai ukuran gelas cangkir biasa atau bagaimana? Kalau gelas cangkir biasa Oke. Gulanya berapa sendok Ibu dalam tehnya? 1 sendok sih mbak, 1 sendok teh. Ada lagi yang Ibu makan selain pisang dan minum teh? Oke. Dari semua makanan yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa ada makanan yang Ibu tidak habiskan? 3 kali sih mbak, semuanya saya habis sampai sisa. Baik ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pengolahan makanan yang Ibu sering lakukan itu menggunakan metode apa? Tergantung sih mbak, cuman akhir-akhir ini saya lebih suka yang digoreng sama dipanggang. Anak-anak kan juga suka yang digoreng, jadi Kami kan sudah diberitahu sama kita untuk mengurangi goreng-gorengan. Bukan masih makan goreng-gorengan sih? mau bagaimana lagi kak? Bagaimana tuh anak-anak suka banget yang digoreng sama dipanggang, jadi ya kita ngikut maunya anak-anak aja. Baik ya Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa Ibu mempunyai alergi terhadap makanan? Ada sih mbak, susu sapi. Saya tuh kalau habis minum susu sapi tuh suka mules terus dia gitu. Adik saya ini memang dari kecil sudah ada di susu sapi Pak, makanya waktu kecil kami sering diberikan susu kedelai. Baik Ibu, jadi untuk recallnya sudah selesai. Saya akan menegakkan diagnosis gizi dari mental assessment dan wawancara recall ini. Boleh Ibu catat kalau Ibu mau untuk tidak lupa ya Bu. Saya saja yang catat nggak salah bisa dia. Ya. Jadi kita mulai ya Pak. Sabar ya Mbak, saya ambil dulu kertas dan pulpen dulu. Jadi yang pertama, kebiasaan makanan yang digoreng tadi seperti Ibu kan sering makan tahu goreng, tempe mendoan, dan mie instan yang tinggi garam itu mempengaruhi tekanan darah Ibu. Untuk prinsip diet yang bisa Ibu terapkan, saya menyarankan diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi prinsip ini itu menggunakan pendekatan diet yang sudah banyak bukti efektifnya bahwa bisa menurunkan tekanan darah. Ini mbak, saya mau tanya, diet DASH itu seperti apa dan apa sih sebenarnya itu diet DASH itu mbak? Oke. Jadi kalau dari namanya diet DASH itu kan singkatannya Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi dalam bahasa Indonesia itu artinya diet untuk menghentikan hipertensi. Tapi pada kasus Ibu, yang bisa Ibu lakukan adalah memperbanyak konsumsi buah dan sayur karena dari yang Ibu sebutkan tadi, Ibu hanya makan pisang ya. Kemudian mengonsumsi sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam juga boleh, tapi sebaiknya tanpa kulit. Kemudian kacang-kacangan. Lalu Ibu juga harus mengurangi makanan dan minuman manis dan makanan yang digoreng, karena dari yang Ibu jelaskan hampir semua makanan yang Ibu makan itu digoreng ya. Kemudian untuk lebih lanjutnya akan saya buatkan rancangan menu untuk Ibu. Jadi Ibu bisa mempunyai panduan untuk apa yang bisa Ibu konsumsi. Kemudian selagi saya membuat Ibu bisa baca leaflet ini ya, untuk memperbanyak pengetahuan Ibu. Oh ya, baik mbak, saya mengerti. Lalu ini mbak, kapan saya harus datang ke sini untuk kontrol lagi? Saya menyarankan Ibu kontrol kembali itu 1 bulan lagi untuk melihat perkembangan tekanan darah dan evaluasi diet Ibu. Kalau ada keluhan sebelum jadwal kontrol, Ibu bisa datang kapan saja. Dan di leaflet yang sudah saya berikan tadi ada juga nomor telepon dan email yang sudah saya masukkan. Jadi Ibu bisa menghubungi saya kalau ada pertanyaan terkait menu atau diet. Dan juga ini tadi rancangan menu yang sudah saya siapkan. Ibu bisa baca nanti ya di rumah dan diterapkan. Di situ juga tertera rancangan aktivitas fisik yang bisa Ibu coba supaya tekanan darah Ibu itu bisa tetap stabil, dan usahakan untuk mengurangi beban pikiran ya Bu. Jadi terima kasih atas bantuannya sama penjelasannya, saya sudah mengerti. Sama-sama Ibu Sri dan Ibu Anti. Semoga Ibu bisa menerapkan pola makan yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Dan ingat ya Bu, kunci keberhasilan pengolahan hipertensi adalah kedisiplinan dalam mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan minum obat yang sudah diresepkan dokter.
Semoga Anda sembuh baik ya Bu. Ya, baik Mbak. Saya akan berusaha menerapkannya. Baik, sampai bertemu 1 bulan lagi ya Bu. Baik Mbak, terima kasih Terima kasih Mbak. Mbak. Permisi ya.